Yang pertama adalah kita lihat eh, sebentar. Kita lihat mengenai working group ya. Mengenai working group, kemudian nanti kita lihat contoh dari working group yakni di MTF ya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan oleh di MTF, kita lihat salah satunya saja dari sekian banyak dokumen atau produk yang dihasilkan oleh di MTF ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat mengenai standar ya untuk aspek pengembangan aplikasi ya, application developers ya. Nah, kemudian standar untuk pengembangan aplikasi ini banyak. Kita lihat beberapa saja. Misalnya untuk aplikasi yang berjalan menggunakan browser ya atau berbasis web ya. Kemudian juga standar untuk merepresentasikan data. Kemudian standar untuk pengembangan aplikasi berbasis web ya, menggunakan aplikasi apa saja. Kemudian standar untuk perpesanan atau messaging ya. Kemudian standar untuk komunikasi antar aplikasi ya, dan standar untuk keamanan ya. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus membicarakan standar ya? Rasanya ya kalau tidak ada standar ya, maka segala sesuatu akan sulit ya, akan sulit ya. Maksudnya apa? Sebagai contoh misalnya ya, kita beli sepeda ya, beli sepeda. Nah, jadi misalnya ambil saja sepeda gunung ya, MTB ya, mountain bike ya. Nah, sepeda gunung kalau kita lihat ya, ukuran rodanya, ukuran bannya itu kan standar ya. Kalau tidak salah ada yang 27,5 inch ya, ada yang 26 inch ya, ada yang 20. Nah, itu sekitar itu ya. Nah, jadi merek sepedanya bisa apa aja gitu ya. Jenis apa namanya? Merek sepeda gunungnya bisa apa saja, tetapi ban sepedanya ya ukurannya di di apa? Di rentang itu saja, bukan di rentang. Maksudnya tadi ya 27, 26, 20 ya, atau di bawahnya kalau tidak salah ada lagi yang lebih kecil ya, 16 ya. Nah, tapi sepedanya apa saja ya, mau merek United gitu ya, atau yang lainnya ya, itu ukuran rodanya seperti itu ya. Nah, kenapa ya? Karena ya nanti pada saat sepeda ini mau ganti roda gitu ya, ganti ban, maka kita dengan mudah ya mencari penggantinya yang ukurannya sesuai ya, karena sudah standar tadi gitu ya, seperti itu ya. Nah, demikian juga ya di apa sih namanya? Di kurikulum misalnya ya, kurikulum di bidang ilmu komputer misalnya ya. Jadi untuk mahasiswa sarjana standarnya ya, mahasiswa itu memiliki kemampuan ya, programming misalnya ya, dengan bahasa pemrograman tertentu ya, misalnya C atau C++ atau Python ya. Kemudian pengetahuan mengenai software engineering ya, bagaimana mengembangkan perangkat lunak ya, pengetahuan tentang arsitektur komputer dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk di dalam dunia internet ya. Jadi internet ini adalah jaringan yang sangat besar ya, yang disebut sebagai internet ya. Jadi bagi yang pernah mendengar istilah-istilah jaringan, ada yang namanya local area network ya, yang skala sangat kecil ya. Kemudian diperluas menjadi wide area network ya. Di antara LAN dengan WAN tadi ya, ada yang namanya metropolitan area network atau MAN ya. Dan yang paling skalanya luas adalah internet ya. Nah, internet ini apa namanya? Stakeholdernya banyak gitu ya. Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam uh, apa jalannya internet ini banyak ya. Nah, karena banyak ini, maka masing-masing akan punya teknologi, akan punya cara-cara berkomunikasi atau protokol sendiri dan lain-lain ya. Nah, kalau tidak ada standar, maka tidak terbayang ya gimana internet ini bisa berjalan ya dengan sekian banyak pengguna ya, atau sekian banyak pihak yang terlibat, sekian banyak teknologi di dalamnya yang terlibat ya. Nah, oleh karena itu ya,
Jadi kita masuk ke konteks spesifik internet ya. Nah, jadi bisa kita katakan ya, hampir semua ya atau bahkan semuanya ya eh, yang berjalan di internet ya itu dikendalikan ya ataupun distandarkan ya distandarisasi oleh suatu working group ya. Jadi hal-hal ya yang berjalan di internet ya agar tetap sama ya, tetap standar, maka harus ada suatu entitas organisasi ya yang menentukan standar-standar yang ada di dalam internet tersebut ya. Nah, entitas ini disebut sebagai working group ya, working group. Nah, working group ini tentunya sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Jadi misalnya ada working group yang fokus ya mengurusi aspek ya teknologi internet ya. Jadi dia mengerjakan standar untuk protokol ya. Protokol itu adalah cara berkomunikasi antara dua entitas atau lebih ya. Lalu mendefinisikan teknologi apa saja di dalamnya ya. Nah, nanti beda lagi. Barangkali ada lagi working group yang mengurusi mengenai data gitu ya. Ada lagi misalnya working groupnya. Jadi masing-masing working group itu punya jenis ataupun fokusnya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi kalau kita coba definisikan ya working group itu apa ya. Nah, jadi di sini working group ya bisa kita katakan sebagai sebagai gabungan ya. Jadi sebagai gabungan ya ataupun kolaborasi ya. Nah, gabungan ini tentunya tidak sekedar bergabung saja ya, tetapi apa yang bergabung di dalamnya itu kooperatif. Artinya mereka saling bekerja sama ya. Gabungan apa ya? Gabungan peneliti-peneliti ya. Jadi gabungan peneliti-peneliti ya yang mereka itu bergabung untuk apa gitu ya? Mereka bergabung untuk melakukan research yang baru ya. Aktivitas-aktivitas riset yang baru ya. Nah, untuk apa mereka melakukan riset-riset yang baru ini? Berarti untuk mengatasi suatu masalah ya. Jadi ada masalah, kemudian para periset-periset ini bergabung, mereka bekerja sama, berkolaborasi, buat apa gitu ya? Buat menyelesaikan suatu masalah yang kalau misalnya diselesaikan secara masing-masing itu sulit gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi internet ini adalah jaringan yang sangat kompleks ya, jaringan komputer yang sangat kompleks, yang sangat apa namanya? Divergent gitu ya, teknologinya sangat banyak sekali, sangat heterogen ya. Nah, sehingga di situ hampir bisa dipastikan akan banyak muncul masalah ya. Masalah bagaimana cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain melalui internet ya. Caranya harus bagaimana, bentuk aplikasi yang berjalan di internet harus bagaimana gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kalau misalnya ini diselesaikan oleh satu pihak saja, misalnya suatu perusahaan, suatu vendor, maka akan sulit gitu ya. Nah, maka caranya adalah semua pihak yang terlibat ya di bidang tertentu dikumpulkan, lalu mereka akan berkolaborasi ya bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, lalu apa yang dia lakukan ya? Tadi disebutkan bahwa dia melakukan new research activity si working group ini ya. Nah, tetapi secara lebih apa namanya ya? Secara lebih detail lagi yang dilakukan oleh working groups ini ya, mereka itu berjuang gitu ya ataupun bekerja keras ya untuk membuat dokumen ya. Jadi mereka merumuskan dokumen ya, informational dokumen, dokumen yang sifatnya informasi atau juga arahan ya. Dan nanti dokumen ini dijadikan sebagai standar ya, dijadikan sebagai standar ya. Nah, jadi itu. Jadi nanti salah satu luaran ya dari working groups adalah dokumen-dokumen yang nanti dokumen-dokumen ini dijadikan sebagai standar. Nah, nanti eh, vendor-vendor gitu ya atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan working group ini, mereka akan membuat teknologi, menerapkan teknologi, tetapi penerapan teknologi ini mengikuti standar yang sudah dirumuskan ya. Nah, barangkali tadi ya analogi di sepeda tadi ya. Jadi sepeda itu sudah standar ya.
Misalnya ukuran rodanya harus berapa diameternya ya, kemudian ketinggian sepedanya standarnya berapa. Nah, nanti itu diberikan ke perusahaan sepeda. Nah, nanti perusahaan sepeda silahkan mereka berkreasi ya, tetapi tetap mengikuti standar tadi ya. Nah, jadi selain apa namanya menciptakan dokumen, juga dia mencari resolusi gitu ya, mencari penyelesaian untuk masalah-masalah ya yang berhubungan dengan bidangnya gitu ya. Bidangnya kalau dalam konteks internet berarti terkait dengan sistem atau network ya. Nah, kemudian working group ini biasanya masih apa sih namanya ya, masih terlalu luas cakupannya ya, atau masih luas cakupannya ya. Nah, sehingga biasanya di dalam working group dipecah-pecah lagi ya menjadi topik-topik yang lebih spesifik ya. Nah, nanti masing-masing topik ini akan diisi oleh experts ya ataupun pakar-pakar yang sesuai dengan topik tersebut ya. Jadi working group ya. Working group ini masih general, masih umum. Nah, maka working group yang general ini dibagi menjadi bagian-bagian dengan topik yang lebih khusus ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian working group ya kadangkala ya disebut juga sebagai ya jadi istilah lainnya disebut juga sebagai task groups ya. Nah, atau ada juga yang menyebut sebagai technical advisory groups ya. Jadi itu ya. Nah, sebagai contoh ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya kalau di internet ya ada suatu working group yang namanya IETF ya. Jadi IETF. Jadi IETF ini adalah working group yang memang khusus ya bekerja di apa namanya di internet. Nah, ini contohnya ya. Jadi IETF ini adalah suatu apa namanya Internet Engineering Task Force kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, jadi IETF ini adalah the Internet Engineering Task Force ya. Dia berdiri tahun 86 ya. Nah, jadi dia tugasnya adalah mendevelop ataupun mengembangkan standar-standar ya untuk internet ya. Nah, kita nih saya sedang menampilkan halaman web yang mengakses saya sedang menampilkan aplikasi web browser ya, Google Chrome yang di dalamnya saya sedang mengakses alamat web ya, ietf.org ya. Nah, artinya saya sedang mengakses server ya, server ietf.org. Nah, ini bisa bekerja seperti ini sekarang ya karena dulu gitu ya. Mereka nih ya IETF ini merumuskan standar ya. Merumuskan standar bagaimana cara mengakses halaman web dan menampilkannya di web browser ya. Nah, standar-standar ini ya biasanya salah satunya ya yang banyak digunakan ada yang namanya RFC ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi RFC ini singkatan dari Request for Comments ya. Nah, jadi ini contoh standar di apa sih namanya? Bidang Internet Engineering ya. Bagaimana apa namanya? Membuat internet ini bisa bekerja dengan baik ya. Nah, atau di bidang lain misalnya ini tadi baru saya browse ya, baru saja saya browsing ya. Misalnya ya, jadi ada juga nih working group ya di bidang data science ya. Nah, jadi mungkin Anda di situ bidangnya ya, karena prodinya di data science. Nah, di sini jadi ada working group ya, karena tadi teknologinya sangat banyak, mereka harus diseragamkan, harus distandarkan. Nah, pihak-pihak yang apa namanya terkait di bidang ini, mereka berkumpul, membentuk working group, dan mereka merumuskan standar. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Tentunya karena sangat banyak sekali ya working group ini tidak mungkin kita lihat satu-satu ya. Nah, karena kita sedang berbicara tentang cloud computing, maka kita akan melihat salah satu working group yang berhubungan dengan cloud computing. Nah, working group ini namanya adalah DMTF.
Nah, jadi di MTF ini tadinya ya singkatannya adalah Distributed Management Task Force ya, Distributed Management Task Force. Nah, tetapi sekarang namanya jadi di MTF saja, tidak ada kepanjangannya, pokoknya namanya di MTF ya. Dulunya adalah Distributed Management Task Force ya. Nah, kemudian untuk apa ya di MTF ini didirikan ya? Tentunya dia punya tugas ya. Tugasnya adalah dia membuat standar tadi ya. Membuat standar ya yang sifatnya itu open ya. Mestinya sifatnya open ya, dan dia manageable ya. Nah, jadi open manageability standards ya, yang cakupannya adalah banyak ya. Cakupannya adalah mulai dari tentunya konteks di MTF ini adalah di bidang information technology IT ya. Nah, IT-nya adalah IT mulai dari yang level tradisional hingga IT yang level emerging atau yang saat ini muncul ya, baru saja muncul atau berkembang ya. Nah, di dalamnya termasuk ya di dalam di MTF ini yang dirumuskan termasuk cloud ya, virtualization ya, network, servers dan juga storage ya. Pokoknya terkait dengan IT ya. Jadi IT yang standar tradisional hingga yang sekarang ya. Nah, anggotanya ya siapa ya anggotanya ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun aliansi lainnya ya, dan dia skalanya adalah skala worldwide ya, skala dunia ya. Nah, mereka ini adalah bekerja sama, nah berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk membuat standar ya. Untuk apa? Nah, tadi ya kembali untuk meningkatkan ya dalam hal interoperable ya. Jadi interoperable management. Jadi bagaimana ya dari sekian banyak teknologi ya, sekian banyak vendor teknologi ya atau sekian banyak mesin, mereka bisa saling berhubungan ya, berkomunikasi satu sama lain. Jadi interoperability namanya ya. Nah, jadi ada mesin A, mesin B, jenisnya beda tapi mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, itu butuh interoperability ya. Nah, ini salah satu misi ataupun tugas dari di MTF ya. Nah, jadi di MTF ini ya yang memimpin ataupun apa namanya ya, yang menjalankan di MTF ini ya. Ini jadi ada board of directors ya, jadi ada direktur-direkturnya. Nah, ini direkturnya ini juga gabungan dari berbagai vendor di bidang IT ya. Misalnya Broadcom. Broadcom ini di bidang network ya. Cisco juga mungkin sering Anda dengar ya, juga di bidang network. Dell ini di bidang server ya. Hewlett Packard, HP ya. Nah, ini juga di bidang server ya. Intel ya, pembuat chip IC ya, IC untuk prosesor. Lenovo dan lain-lain banyak ya. Jadi yang bergabung di MTF ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang apa namanya punya peran banyak gitu ya di dalam teknologi informasi. Nah, lalu contoh-contoh dokumen ataupun standar yang dihasilkan oleh di MTF adalah, nah ini banyak ya, ada CIDF ya, Cloud Auditing Data Federation ya. Kemudian ada CIMI ya, CIMI, Cloud Infrastructure Management Interface ya. Kemudian ada CIM ya, Common Information Model, ada DASH, Desktop and Mobile Architecture for System Hardware. Ada MCTP, Management Component Transport Protocol ada. Kemudian ada NVMe, MI ya, I2C, SMBus ya dan lain-lain. Nah, ini berhubungan dengan transfer data di dalam mesin ya. Nah, jadi ini contoh-contoh apa standar-standar yang dihasilkan oleh di MTF. Ada lagi selain yang barusan ya, standar lain yang dihasilkan di MTF ya. Ada OVF ya, Open Virtualization Format. Ada PLDM ya, Platform Level Data Model. Including firmware update ya, Redfish Device Enablement ya, Redfish ya, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, sekarang kita coba
fokus ya. Tadi di MTF ini working group yang cakupannya cukup luas. Tadi ya, cakupannya ini ya. Nah, kemudian tadi karena di MTF ini luas, general ya di bidang teknologi informasi, maka dibuatlah salah satu inisiatif ataupun subgrup ya, subgrup yang fokus di topik tertentu ya. Salah satu contohnya adalah Virtualization Management Initiative atau VMAN. Nah, jadi ini dia fokus ke bidang virtualisasi. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan ya, virtual machine dan lain-lain ya. Nah, jadi si VMAN ini ya, dia apa namanya memaksimalkan gitu ya ataupun apa namanya ya memaksimalkan ataupun mengeluarkan gitu ya seluruh kemampuan dari virtualisasi ya. Nah, fokusnya apa di virtualisasi ini si apa VMAN ini ya di interoperability dan portability. Ya. Jadi interoperability ini ya tadi berhubungan dengan bagaimana ya antar teknologi yang berbeda bisa saling berkomunikasi ya atau antar produk dari vendor yang berbeda itu saling bisa berkomunikasi ya. Nah, itu interoperability ya. Contohnya misalnya kalau sekarang ya smartphone ya eh, vendornya ya ataupun produsennya kan banyak ya. Ada Samsung, ada Xiaomi, ada Nokia misalnya ya. Kemudian ada yang lainnya. Nah, itu kan pasti masing-masing punya teknologinya sendiri ya. Nah, tapi mereka interoperable gitu ya. Jadi atau bahkan misalnya kalau tadi yang saya sebutkan kan Android semua ya. Misalnya dengan iPhone ya. iPhone kan sudah beda ya. Beda sistem lah ya, beda operating system dan lain-lain. Tetapi antara Android dan iPhone bisa berkomunikasi. Nah, berarti kan di situ ada standar yang berjalan yang diadopsi oleh keduanya ya. Nah, kalau VMAN ini adalah interoperability dan portability untuk lingkungan virtual computing ya. Nah, waktu kita belajar virtual mesin, nah pernah saya sampaikan bahwa vendor ya, hypervisor ya, vendor hypervisor atau VMM itu banyak ya. Misalnya Oracle ya mengeluarkan VirtualBox ya. Lalu ya VMware juga VMware mengeluarkan ESXi ya dan juga jenis-jenis lainnya ya. Jadi ada VMware eh, apa desktop kalau tidak salah atau apa gitu ya. Nah, itu banyak ya. Terus ada juga KVM ya, ada juga Zen dan lain-lain. Nah, itu di virtualisasi kemarin. Nah, lalu bagaimana antara virtual mesin yang dibuat di VirtualBox tapi bisa dipakai eh, di VMware ESXi misalnya ya. VirtualBox dengan ESXi kan beda ya, beda teknologi itu virtualisasinya. Tetapi bagaimana mereka bisa interoperable tadi ya. Nah, ini pekerjaan itu dikerjakan oleh di MTF ini ya. Mereka menyusun standarnya ya. Nah, jadi dengan adanya VMAN ini, standar yang dihasilkan oleh VMAN ini ya, nantinya ya apa namanya pengelola-pengelola IT ini punya standar ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan virtualisasi ya. Contohnya bagaimana mereka mendeploy virtual computer system ya, bagaimana mereka menjalankan virtual computer systems ya. Lalu bagaimana mereka mendiscover ya, menemukan dan juga membuat inventory dari virtual computer system ya. Lalu bagaimana mereka mengelola life cycle dari virtual computer system. Jadi mulai dari membuat ya sampai dengan menghapus ya virtual computer system itu urut-urutannya bagaimana ya. Kemudian bagaimana menambahkan, mengubah, menghapus virtual resources seperti virtual hard disk, virtual network ya dan lain-lain ya. Bagaimana memonitor virtual system ya, memonitor dalam hal kesehatan ya, kesehatan virtual mesinnya dan juga kinerja virtual mesinnya.
Nah, ini semuanya distandarkan oleh si VMAN ini. Jadi seragam semua nanti ya. Walaupun teknologinya beda-beda, tetapi tetap dengan standar yang sama ya. Nah, kemudian di MTF ini punya patokan bahwa mereka mengembangkan standar berdasarkan standar yang sudah ada gitu ya. Jadi existing standards ya. Jadi mereka build new standard on existing standards ya. Jadi mereka mengembangkan new standards but on existing standards ya. Tetapi mereka tetap di atas standar yang sudah ada ya. Nah, terutama standar di server hardware. Jadi mereka tidak bikin dari nol standarnya, tetapi standar-standar sudah ada. Nah, di atas standar-standar yang sudah ada ini, mereka membuat standar yang baru ya. Nah, kenapa begitu? Karena nanti dia punya keuntungan ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah jadi nanti perusahaan-perusahaan yang membuat manajemen tool untuk IT ya, mereka bisa membuat tools yang sifatnya holistik ya, sifatnya apa menyeluruh gitu ya. Uh, untuk apa namanya? Untuk manajemen ya. Nah, jadi sehingga nanti IT manager ini bisa mengelola ya, mengelola virtual environment, lingkungan virtual mereka ya, walaupun ya underlying hardware-nya, hardware yang mereka gunakan itu beda-beda ya. Jadi meskipun vendor apa namanya hardware yang mereka kelola itu lain-lain ya, namun ya karena sudah distandarkan dan standar ini ada di atas standar yang sudah ada, standar hardware yang sudah ada, maka si pembuat manajemen tool bisa membuat tools yang bisa jalan gitu ya di seluruh apa namanya virtual environment tadi ya. Nah, selain itu karena standar yang baru ini dibangun dari standar yang sudah ada, maka berarti untuk mempelajarinya juga menjadi lebih lebih mudah ya. Jadi lowers the IT learning curve. Jadi kurva belajarnya itu landai ya, gampang belajarnya ya. Nah, juga selain itu untuk mengimplementasikannya juga gitu ya, mengimplementasikan apa namanya standar ini juga menjadi lebih sederhana ya. Jadi lowers complexity, jadi menurunkan kompleksitas ya bagi vendors implementing untuk mengimplementasikan this support ya. Jadi dukungan terhadap standar tadi di dalam produk-produk atau solusi-solusinya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi di MTF tidak membuat standar dari nol, tetapi dia membuat standar berdasarkan standar yang sudah ada. Nah, salah satu hasil yang dikeluarkan atau dirilis ya oleh di MTF adalah Open Virtualization Format atau OVF ya. Nah, jadi apa itu OVF ya? Jadi OVF ini provides ya. Jadi dia menyediakan ya bagi industri standar packaging format. Jadi standar pengemasan ya. Jadi standar pengemasan ya software solution ya solusi-solusi software standar pengemasan software ya berdasarkan virtual system ya. Nah, jadi bagaimana software ini nantinya dikemas dalam konteks virtual system atau virtualisasi. Nah, ini distandarkan dalam standar packaging format ya. Nah, sehingga nanti apa namanya? Tentunya ini akan membantu ya mengatasi masalah-masalah yang kritikal ya. Nah, yang berhubungan dengan software vendors dan cloud computing service providers ya. Nah, jadi intinya itu ya. Nah, kemudian OVF ini juga menyediakan ataupun bersifat ya platform independen. Jadi dia tidak bergantung kepada platform tertentu ya. Yang namanya standar berarti kan tidak boleh hanya berlaku untuk satu platform saja ya. Tapi harus platform independen, bebas terhadap platform ya. Jadi mau VirtualBox misalnya, mau KVM, mau Sen, semuanya distandarkan oleh OVF ini ya. Kemudian tentunya juga dia menyediakan platform independen ya. Jadi tadi ya OVF ini menyediakan distribution format ya, format
format distribusi, ya. Format distribusi software dalam bentuk virtual tadi, ya, virtual system, dalam konteks virtual system yang sifatnya itu platform independen, efisien, kemudian open, ya, lalu extensible, ya, extensible, ya. Nah, sehingga dengan adanya ini, maka virtual machine ini bisa kita pindah-pindah, ya. Jadi memfasilitasi mobility of virtual machines, ya. Nah, dan juga customer nantinya tidak usah khawatir menggunakan platform apapun tetap bisa interoperable dengan platform yang lain, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di salah satu vendor, ya, virtualisasi, ya, ini Oracle yang membuat VirtualBox, ya. Juga di sini didefinisikan OVF, ya. Jadi OVF ini menurut Oracle, ya, dia adalah a cross platform standard supported by many virtualization products which enables, ya, the creation of ready-made virtual machines that can be then be imported into a hypervisor such as Oracle VM VirtualBox, ya. Nah, jadi OVF ini adalah cross platform, ya. Jadi standar yang sifatnya cross platform, ya. Jadi antar platform, ya, yang berbeda-beda, ya. Nah, kemudian dia disupport, dia didukung, jadi dia digunakan, ya, didukung dan dipakai oleh banyak virtualization products, ya, produk-produk virtualisasi, misalnya KVM, ya, VirtualBox dan lain-lain, ya. Nah, sehingga, ya, sehingga jadinya nanti memungkinkan, ya, untuk kita, ya, membuat virtual mesin yang siap pakai, ya, yang sudah jadi gitu, ya, virtual mesin yang tidak usah kita install dari nol, ya. Nah, nanti virtual mesin yang sudah jadi ini, ya, bisa diimport, ya, ke hypervisor yang lain, ya, misalnya Oracle VM VirtualBox, ya. Nah, jadi sebagai contoh, ya, nah, saya kan pernah menunjukkan, ya, VirtualBox sebagai salah satu contoh virtual machine monitor ataupun hypervisor, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ini VirtualBox yang masih lama, ya, versi 6. Nah, jadi di sini, ya, di menu VirtualBox, ya, di file. Nah, di sini ada import appliance dan export appliance. Nah, apa itu appliance? Appliance itu adalah virtual machine yang already made tadi, ya, yang sudah dibuat orang. Nanti kita bisa import dan bisa kita jalankan di komputer kita, ya. Atau bisa juga export appliance. Misalnya kita sudah punya virtual machine yang sudah kita install, konfigurasi, ya, sudah kita pasang aplikasi di dalamnya, itu bisa diekspor, ya. Nah, jadi misalnya kita export appliance, ya, kita ekspor virtual machine yang ada di VirtualBox kita, ya. Nah, misalnya kita mau milih virtual machine apa yang mau diekspor, ya, misalnya ini Ubuntu Server, ya. Nah, kemudian kita lihat, nah di sini kita mau mengekspornya dalam format apa? Nah, kita lihat, ya. Nah, di sini pilihan formatnya ada Open Virtualization Format atau OVF. Nah, OVF ini versinya sudah sampai versi 2, ya. Nah, nanti kalau misalnya komputer teman kita memakai VMware, misalnya, ya, produknya VMware, maka di VMware juga akan ada fasilitas import virtual machine OVF. Nah, jadi bisa interoperable, gitu, ya, VirtualBox dengan virtual machine yang lain. Nah, jadi itu, ya, mengenai OVF. Nah, jadi since OVF is by design virtualization platform neutral, it provides the benefit of enabling platform specific enhancement, ya. Nah, jadi karena si OVF ini dirancang, ya, dirancang by design, ya, memang sengaja gitu, ya. Sifatnya itu virtualization platform netral, jadi bebas platform, ya. Jadi tidak spesifik untuk platform tertentu, ya. Nah, nanti keuntungannya adalah, ya, benefitnya adalah nanti kita bisa melakukan platform specific enhancement, ya. Jadi optimasi, semacam optimasi atau enhancement, tetapi spesifik terhadap platform tertentu, ya.
Jadi misalnya tadi misalnya kita pakai VirtualBox, nah di VirtualBox itu ada fitur yang bisa meningkatkan kinerja virtualisasi. Nah, ini bisa didukung dengan OVF ya. Nah, kemudian OVF ini juga mendukung berbagai macam ya format hard disk virtual. Jadi virtual hard disk ini adalah salah satu objek ya yang digunakan dalam virtual mesin ya. Seperti hard disk tetapi dia sifatnya virtual dan ini formatnya sangat banyak ya. Ada VMDK, ada apa lagi gitu ya. Jadi sangat banyak dan semua ini didukung oleh OVF ya. Nah, kemudian properti ya, properti dari virtual mesin ya semuanya di capture ya atau dirangkum ya, dicatat, dirangkum secara concise, secara padat menggunakan OVF metadata ya. Nah, kemudian OVF ini juga dioptimalkan ya, dioptimalkan untuk secure distribution. Jadi untuk mendistribusikan mesin virtual secara aman ya. Nah, bagaimana dia bisa aman? Karena di dalamnya dia ada content verification, verifikasi isinya ya. Lalu integrity checking ya. Dan semuanya ini berdasarkan industri standar ya. Nah, jadi itu. Nah, itu mengenai standar yang dihasilkan oleh DMEF. Contohnya adalah OVF yang dipakai untuk tadi ya, untuk membuat virtual mesin ini interoperable antar satu mesin dengan mesin yang lain dan juga bisa portable juga tentunya ya, bisa dipindahkan dengan mudah ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kita lihat sekilas ya standar lainnya yang tidak mesti sebetulnya tidak mesti ada di cloud computing ya, tetapi di cloud computing digunakan ya. Nah, sekarang kita lihat standar bagi ya application developers ya. Nah, jadi bagi pengembang-pengembang aplikasi, terutama aplikasi yang sifatnya berjalan di internet, misalnya aplikasi berbasis web ya. Nah, maka biasanya mereka memanfaatkan standar-standar ini ya. Nah, kenapa harus ada standar ya dalam application development ya? Nah, karena ya untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita kembangkan itu seragam ya dengan aplikasi-aplikasi yang orang buat. Jadi tidak beda sendiri gitu ya. Aplikasi kita itu punya keseragaman ya. Jadi enggak, karena kalau beda sendiri nanti jadinya aneh khawatirnya ya. Kemudian konsisten ya. Formattingnya konsisten ya. Lalu nanti apa namanya? Teknologi yang digunakan juga konsisten dan tentunya nanti harapannya menjadi high quality software solutions, menjadi solusi software yang berkualitas tinggi, tidak asal-asalan gitu ya. Nah, kemudian beberapa peneliti ini yang melakukan penelitian ya, mereka menyatakan bahwa ya dan ini menjadi general rule, menjadi semacam aturan yang dipahami secara umum ya, bahwa 80% ya dari daur hidup suatu software ya, jadi ada suatu software yang digunakan terus-menerus ya, yang sedang digunakan. Nah, dia dalam keadaan lifetime ya. Nah, 80% waktunya dari kehidupan software itu ya, itu dipakai untuk maintenance, pemeliharaan software ya. Jadi artinya apa? Maintenance ini sering terjadi terhadap software. Nanti ketemu error, dilakukan maintenance ya, perbaikan ya. Atau ada apa lagi, ada maintenance ya. Nah, sayangnya nih ya, lebih jauh lagi ya, yang melakukan maintenance ini ya, yang melakukan maintenance yang 80% ini itu bukan original author ya. Jadi bukan penulis softwarenya. Jadi yang bikin softwarenya si A ya, diserahkan nanti ke pengguna ya, ke kliennya. Nah, nanti yang memaintenance software yang dibuat si A ini bukan si A lagi biasanya, tetapi si B, si C gitu ya, yang berbeda lagi dengan pembuatnya. Nah, bayangkan kalau misalnya softwarenya itu dibuat ya tanpa standar ya, maka dalam memelihara softwarenya akan pusing ya. Mereka baca kode program ya, tetapi tidak ada standarnya. Jadinya pusing, nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi makanya di situ penting adanya
standar ya. Nah ini ya dikatakan di bawahnya ya. Jadi salah satu standar adalah dalam programming ya, dalam melakukan pemrograman atau coding ya. Nah, jadi kalau kita mengikuti standar maka akan meningkatkan readability. Jadi mudah dipelajari gitu ya, mudah dibaca ya kode programnya ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya akan diserahkan kepada developers yang lain ya, maka mereka akan lebih mudah dan lebih cepat memahami ya. Dan mereka juga memahaminya dengan benar dan mendalam ya, dengan cepat, benar dan mendalam. Nah, jadi itu ya. Jadi bayangkan tanpa ada standar kita baca kode program punya orang pusing ya. Nah, tapi kalau ada standar maka akan lebih mudah. Nah, kemudian nah lalu apalagi alasannya kenapa harus berstandar ya? Nah, misalnya kita sudah membuat program, lalu program kita ini akan kita kirimkan ya. Jadi program kita yang misalnya masih dalam bentuk source code ya akan kita ship, akan kita kirimkan ya. Nah, nanti kita harus memastikan dan ini penting ya bahwa source code program kita ini dikemas ya dengan baik ya, well packaged. Jadi dikemas dengan baik. Dan pengemasannya ini juga tidak beda sendiri ya, tidak semau kita sendiri, namun meets industry standards. Jadi memenuhi standar yang berlaku di industri sehingga sama gitu ya, sama dengan produk-produk yang lainnya ya. Produk-produk lainnya yang sejenis yang kita itu berkompetisi apa namanya dengannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jangan beda sendiri gitu ya. Kita bikin software, terus untuk mengemas softwarenya kita ngarang sendiri caranya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Beda dengan produk lainnya yang ada di lapangan yang sejenis dan ternyata produk lainnya yang di lapangan yang sejenis packagingnya lebih mudah digunakan ya, lebih apa namanya lebih baik. Jadinya apa? Jadinya produk kita ya tidak laku gitu ya karena cara packagingnya aja tidak standar ya. Nah, kemudian standar ini juga ya akan ada gunanya gitu ya. Standar ini akan ada gunanya kalau ada yang menggunakan ya. Bahkan kalau bisa semuanya menggunakan ya. Jadi for the standards to work, jadi agar standar ini berjalan gitu ya, maka everyone developing solutions must conform to them. Jadi semua pihak, semua orang yang membuat solusi tentu harus pakai standar itu. Kalau ada standar tapi standarnya tidak ada yang memakai, maka tidak ada gunanya standar itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba melihat ya beberapa standar-standar di dalam aplikasi yang banyak dipakai ya di internet ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh standar yang ada ya. Yang pertama adalah Ajax ya. Nah, Ajax ini adalah fitur yang ada di dalam web browser ya. Apa itu web browser? Contohnya misalnya Google Chrome ya. Lalu Mozilla Firefox ya. Kemudian Microsoft Edge misalnya dan lain-lain ya. Jadi itu ya. Nah, jadi Ajax itu sebenarnya sudah lama ya. Jadi teknologi lama. Jadi awalnya Ajax ini punya singkatan, yakni Asynchronous JavaScript XML ya. Jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman ya yang tertanam di dalam web browser. Jadi kita bisa membuat halaman web yang dinamis gitu ya dengan melakukan pemrograman di dalamnya. Dan ada juga XML untuk format data dan asinkronus, metode untuk mengambil halaman web ya. Nah, dulu Ajax ini gabungan dari ketiga teknologi ini, asinkronus, JavaScript, XML, maka disingkat Ajax ya. Nah, namun sekarang Ajax ini berubah ya menjadi Ajax aja yang tidak punya kepanjangan gitu ya. Jadi Ajax yang sekarang ini sebetulnya tidak menjadi singkatan dari asinkronus, JavaScript dan XML ya. Mirip yang di MTF tadi ya. Awalnya kan di MTF ada kepanjangannya, tapi sekarang di MTF ya di MTF aja, tidak ada kepanjangannya ya. Nah, sebetulnya Ajax itu apa? Jadi Ajax itu sebenarnya
adalah gabungan ya, gabungan dari teknik-teknik ya, gabungan dari teknik-teknik pengembangan web ya yang interrelated, yang saling berhubungan ya. Jadi Ajax ini bukan satu benda tunggal, tetapi sebenarnya dia adalah gabungan dari benda-benda yang lain ya. Teknik-teknik atau teknologi-teknologi yang ada ya, digabungkan disebut sebagai Ajax ya. Nah, buat apa ya? Buat ya untuk apa? Untuk membuat ya aplikasi web yang sifatnya interaktif ya. Jadi zaman dulu web itu statis ya, isinya cuma tulisan, gambar, user cuma bisa scrolling gitu ya, hanya bisa membaca isi dari web yang statis tadi. Tapi kan kalau sekarang ya hampir semua, bukan hampir semua, pokoknya mungkin seringkali kita menemukan halaman web yang interaktif. Misalnya ya, kita buka apa namanya Google Sheet ya. Kita buka Google Sheet itu tampilannya mirip Excel ya. Padahal itu halaman web ya, karena dibuka dari web browser ya. Di situ kita bisa masukkan nilai, pokoknya kita bisa melakukan seperti yang di Excel ya, interaktif sekali ya. Nah, di belakangnya berarti ada teknologi-teknologi yang membuat dia bisa interaktif. Nah, salah satunya adalah Ajax ini. Tentunya masih ada teknologi yang lain ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi Ajax ini barangkali untuk mengatasi ya halaman web yang membosankan, yang isinya itu salah satunya ya, yang isinya statis saja ya. Nah, pengennya nanti di halaman web ini misalnya ada sesuatu yang bisa berubah gitu ya, tidak statis begitu ya. Nah, dengan menggunakan Ajax ya, maka kita bisa membuat aplikasi web yang di dalamnya dia bisa mengambil data dari server secara asinkronus ya. Artinya tanpa harus meload ulang halaman web itu ya. Biasanya kan kalau cara kerja halaman web itu ya, untuk mengambil data dari server terus muncul di halaman web kita, kita harus load ya, kita harus muat halaman web itu dengan mengetikkan alamat URL-nya ya, www apa-apa-apa. Kita enter baru nanti dia ambil halaman web itu. Nah, kalau kita mau mengambil data yang berbeda dari halaman web itu, maka kita ketikkan lagi URL-nya, enter lagi, maka dapat halaman webnya. Ya. Nah, itu kan user experience-nya ya, pengalaman penggunanya statis kalau begitu. Ya. Nah, maka dengan menggunakan Ajax ini, si user tidak mesti atau halaman webnya tidak mesti dimuat semuanya, tetapi hanya bagian tertentu saja yang bisa diupdate ya. Jadi dia bisa berinteraksi ya secara asinkronus tanpa mengganggu gitu ya. Mengganggu halaman yang saat ini sedang muncul ya, dan juga tidak mempengaruhi perilaku dari halaman yang sedang kita lihat di web browser ya, yang saat ini sedang dilihat oleh pengguna ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang melihat halaman web ya, misalnya ini halaman web banyak ya. Nah, misalnya ada bagian halaman web yang isinya itu bisa berubah-ubah. Nah, misalnya bagian ini ya, bagian ini isinya bisa berubah-ubah ya. Nah, ini misalnya halaman web ya. Nah, kalau misalnya yang tradisional, kalau kita mau mengubah isi dari bagian ini, maka seluruh halaman web harus dimuat gitu ya, di-load ya. Nah, tentunya di situ tidak muncul kesan interaktifnya ya. Selain itu, jadinya butuh effort lagi, butuh usaha lagi untuk memuat seluruh halaman web. Nah, tetapi dengan Ajax, kalau misalnya ini tidak berubah, tetapi yang berubah hanya bagian ini saja, maka nanti yang di-load hanya yang berubah hanya bagian ini saja. Nah, ini menggunakan teknologi Ajax ya. Nah, jadi gambarannya di sebelah kanan ya. Nah, jadi langkah 1 dan 2 adalah pada saat kita memuat halaman web secara utuh ya, lengkap semua ya. Nah, pada saat kita bekerja dengan halaman web ini nanti ada bagian yang bisa diubah secara parsial gitu ya. Jadi tidak harus semuanya. Nah, nanti bagian yang berubah ini menggunakan langkah 3, 4, 5,
untuk mengupdate hanya bagian tertentu saja. Nah, ini menggunakan Ajax Engine. Nah, Ajax Engine ini sudah ada di dalam web browser, ya. Misalnya pakai Google Chrome, maka pasti di dalamnya ada Ajax Engine, ya. Nah, nanti ini teknisnya ya, cara menggunakannya misalnya pakai JS. JS itu JavaScript calls, ya. Kemudian pakai objek yang namanya XML HTTP request, nanti hasilnya XML data, hasilnya HTML. Nah, ini yang mengelola adalah Ajax Engine, ya. Nah, tentunya pemrogram harus menggunakan ini kalau mau pakai Ajax, ya. Nah, jadi mereka bikin halaman webnya di dalamnya ada penggunaan Ajax-nya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi ya, nah ini walaupun namanya Ajax ya, tetapi sekarang tidak mesti pakai JavaScript, XML, ya, lagi ya, beda dengan yang dulu. Nah, jadi Ajax ini semacam paradigma jadinya ya, paradigma untuk mengupdate tadi ya bagian dari halaman web secara asinkronus ya. Nah, jadi untuk apa sih Ajax ini? Nah, ini mungkin latar belakangnya ya. Jadi halaman web kan biasanya punya suatu website ya. Website ya. Website itu kan isinya banyak halaman web ya. Misalnya ya, kita buka website apa ya? Misalnya website tentang IPB lah ya, misalnya IPB ACID. Nah, di website IPB itu isinya banyak gitu ya. Ada tentang IPB, ada tentang penelitian-penelitian yang dilakukan di IPB misalnya ya, prestasi-prestasi, program fakultas-fakultas di dalamnya, pokoknya banyak ya. Nah, bisa jadi di antara halaman-halaman web ini ya, ada yang share ya, ada yang share much common content ya. Jadi ada halaman-halaman web yang mirip gitu ya, yang isinya itu mirip ya, ada beberapa bagian yang atau hampir kebanyakan sama gitu ya, sama ya. Nah, jadi misalnya di website ada halaman, ada ada halaman web A, ada halaman web B gitu ya, ada halaman web C misalnya, ada 3 lah ya. Nah, ketiga halaman web ini ya, bagian atasnya sama misalnya ya, bagian ininya sama nih ya, bagian ininya sama. Nah, tapi yang beda hanya bagian bawahnya saja misalnya. Nah, bagian bawahnya saja yang beda misalnya ya. Nah, misalnya ini nih saya gambar beda-beda ya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini ya. Tapi bagian atasnya sama semua ya. Nah, kalau dulu ya untuk mendapatkan halaman dari misalnya kita sedang melihat halaman A di web browser, terus mau menampilkan halaman B. Maka halaman B ini seutuhnya harus dimuat ya. Dari halaman B mau ke halaman C misalnya ya. Maka seluruh halaman C ini harus dimuat semuanya dari nol ya sampai lengkap. Padahal kan bagian ini sama nih, bagian ini sama semua. Berarti kita melakukan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan ya. Nah, maka dengan Ajax solusinya adalah halaman yang sama dibiarkan ya, kan A dan B dan C ini bagian awalnya sama semua. Nah, tapi bagian yang berbeda baru nanti di-load secara terpisah ya. Nah, jadi itu yang dilakukan dengan Ajax sehingga lebih hemat ya bandwidth ya, hemat traffic, jadi trafficnya tidak terlalu padat, traffic internetnya ya, dan bisa untuk meningkatkan interaktivitas ya. Nah, jadi request-nya ini dilakukan hanya pada konten yang harus diupdate saja, tidak harus semuanya. Nah, manfaatnya tadi ya, reduce pastinya mengurangi network bandwidth ya, dan juga jadi lebih cepat ya. Loading page-nya jadi lebih cepat ya. Nah, tentunya tadi jadinya bisa lebih interaktif juga ya. Jadi bisa membuat animasi misalnya ya, animasi kan dia dinamis, terjadi perubahan ya. Nah, kalau misalnya tidak ada Ajax, sulit melakukannya ya. Nah, kemudian nah ini ya bagian dari halaman web itu bisa dimuat secara terpisah, secara individual ya. Nah, sehingga nanti keuntungannya apa? Keuntungannya pengguna ya melihat ya aplikasi web kita lebih cepat dan lebih responsif karena tidak harus meload semuanya ya.
Nah, tentunya nanti implikasi lainnya juga dengan menggunakan Ajax, kita bisa mengurangi koneksi ke server. Nah, koneksi ke server ini yang kalau terus-terusan akan menurunkan ya, menurunkan kinerja dari website kita jadi lebih lambat ya. Nah, tadi ya Ajax ini kan macam konsep ya, konsep awalnya sih gabungan teknologi, tetapi berikutnya lebih fleksibel ya. Nah, untuk menggunakan Ajax ini ya agar mudah ya, maka baiknya kita menggunakan framework ya, framework yang berlandaskan Ajax ya atau Ajax framework ya. Nah, dengan menggunakan Ajax framework ini kita akan mudah untuk membuat aplikasi yang memanfaatkan Ajax. Jadi tidak usah coding dari nol lah ya, sederhananya begitu. Tapi kita cukup memanggil atau menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam framework ini untuk menggunakan Ajax ya. Nah, jadi biasanya akan lebih cepat nanti ya dalam membangun halaman web yang dinamis tadi ya. Nah, ini detailnya di poin-poin berikutnya, tidak perlu saya jelaskan seperti itu ya. Tetapi intinya yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, standar berikutnya adalah data ya. Nah, jadi data ini secara intensif dipertukarkan dalam internet ya. Jadi internet ini kan ya yang lalu lalang di internet itu kan data ya. Data ya. Misalnya kita ambil data mahasiswa ya, kemudian nanti di organisasi lain yang diambil data apa namanya data karyawan misalnya ya, atau data yang lainnya. Nah, sehingga data ini ya data merupakan sesuatu yang apa banyak ditransfer di dalam internet ya. Nah, sehingga data ini juga baiknya punya format ya, punya format yang standar ya untuk menyatakan data itu sendiri ya. Nah, di sini kita lihat ya dua format standar yang banyak digunakan, yakni XML dan JSON ya. Nah, XML singkatan dari Extensible Markup Language ya. Nah, jadi extensible ini maknanya dia berarti bisa diperluas ya, bisa di-extend ya. Markup language, jadi language yang berbasiskan markup. Nah, markup ini ya kalau secara teknis ya kita bisa melakukan semacam penandaan gitu ya. Penandaan ya dengan menggunakan yang namanya tag gitu ya. Tag ya. Jadi di sini ada kurung seperti ini ya. Angle bracket ya kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia kurung yang seperti inilah ya, saya nggak tahu namanya ya. Nah, di sini kita bisa bikin penanda gitu ya atau tag ya. Nah, jadi dengan menggunakan tag ini kita bisa melakukan semacam pemformatan terhadap data ya. Dan apa? Dia sifatnya custom ya, markup-nya ini custom. Jadi ini boleh kita definisikan sendiri ya. Nah, jadi XML ini adalah spesifikasi atau standar ya untuk membuat custom markup ya. Nah, jadi tadi ya dia sifatnya extensible ya. Extensible language. Artinya apa? Artinya kita bisa memodifikasi ya. Jadi memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan markup elemennya masing-masing. Tidak mesti ikut markup tertentu ya. Nah, ada yang strict. Kalau strict ya, yang markup-nya itu sudah ditentukan ya, tag-tag-nya itu sudah ditentukan ya. Namanya adalah HTML ya. Hypertext ya. Transfer Markup Language ya. Nah, kalau HTML ini sama seperti XML menggunakan tag-tag juga ya untuk menandai markup. Tapi tag-tagnya itu sudah ditentukan, tidak bisa ngarang sendiri ya. Misalnya tag-nya adalah H1 ya, misalnya untuk menampilkan judul ya, misalnya atau tulisan dalam bentuk font yang lebih besar dan tebal ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau XML semacam ini, namun tag-nya bebas ya. Nah, jadi buat apa XML ini? Untuk apa ya? Untuk enable sharing of structured data. Jadi untuk memudahkan, memungkinkan kita berbagi data yang terstruktur ya.
Nah, jadi dengan XML ini kita bisa mendescribe ya data secara terstruktur dan nanti bisa dimanfaatkan juga untuk serialize objects ya. Nah, ini berkaitan dengan object oriented programming ya. Jadi objek itu kan isinya ada atribut ya atau properti, ada metode. Nah, objek ini bisa dijabarkan dalam bentuk teks. Nah, penjabaran objek dalam bentuk teks bisa menggunakan XML ya. Nah, XML ini banyak digunakan ya. Jadi banyak sekali protokol yang basisnya adalah XML ya, yang memanfaatkan XML untuk merepresentasikan datanya ya, struktur datanya ya. Nah, contoh ya, nah ini contoh XML ya. Misalnya XML ini untuk menyatakan ya atau memformat ya data employees ya, data pekerja ya. Nah, jadi di sini ada tag ya, employees ya. Nah, ini kalau kita katakan employees ini adalah root-nya gitu ya. Adalah root-nya ya. Jadi employees ya, kan berarti dia jamak ya, plural ya. Nah, di dalamnya ada beberapa employee ya. Jadi pekerja di dalamnya ada beberapa pekerja ya. Jamak di dalamnya tunggal. Nah, masing-masing pekerja ini punya atribut ya. Atributnya adalah nama ya, nama depan. Nah, ini adalah tag-nya nih. Ini tag-nya kita definisikan sendiri, tergantung kita maunya seperti apa ya. Atau tergantung protokolnya seperti apa ya. Jadi misalnya tag-nya adalah untuk menyatakan nama depan ya. Nah, ini lalu apa? Employee yang pertama nama depannya adalah John ya. Kemudian nama belakangnya adalah Do ya. Kemudian employee yang kedua nama depannya adalah Anna ya. Nama akhirnya adalah Smith ya. Kemudian employee yang ketiga adalah Peter Jones. Nah, jadi di sini kita membuat formatting data, jadi ada data pekerja ya, employees, di dalamnya terdapat banyak pekerja, ada 1, 2, 3 pekerja ya. Nah, kemudian setiap pekerja ini punya nama depan dan nama belakang, punya first name dan last name ya. Pekerja pertama namanya John Doe ya. Pekerja kedua Anna Smith dan pekerja ketiga adalah Peter Jones ya. Nah, ini distandarkan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya suatu kumpulan objek, maka dia akan menjadi root ya. Misalnya dalam ini adalah employees. Nah, di dalam kumpulan objek ini ada objek-objeknya ya. Jadi ada tadi ya, ada employee yang pertama, employee yang kedua dan seterusnya. Nah, XML ya itu dulu cukup populer sebelum muncul yang namanya JSON ya. Nah, nanti kita lihat ya banyak yang melihat ya XML ini cara menggunakannya ya atau cara membacanya ya atau istilah teknisnya parsingnya ya itu lebih kompleks dibandingkan menggunakan JSON ya format yang berikutnya ya untuk merepresentasikan struktur data ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih kompleks nih XML ini dibandingkan JSON ya. Nah, XML dan JSON ini biasanya untuk menyatakan data yang bentuknya teks ya, simple text ya. Kita kalau mau ngirim gambar ya, misalnya gambar ini binary ya, tipe data binary maka tidak bisa ya. Tidak terakomodir ya di dalam format XML dan JSON ya. Nah, jadi XML dan JSON bukan cenderung hanya bisa merepresentasikan data yang bisa dinyatakan dalam bentuk teks ya. Kalau binary tidak bisa ya. Nah, tapi XML ini bisa ditingkatkan kemampuannya ya dengan mengombinasikan dengan standar lainnya. Jadi nanti konten informasinya bisa saja terpisah ya, terpisah dari formatting yang XML tadi ya. Misalnya ada gambar, nah gambarnya ini mungkin tidak ditaruh di XML-nya, tetapi di XML-nya itu hanya link ya, link ke gambar itu ya. Nah, jadi XML ini tadi ya bisa interoperable ya. Jadi kita bisa mereuse ya konten
dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, ya. Jadi misalnya ya, data mau ditampilkan di laptop dengan di HP, ya. Nah itu kan presentation-nya beda ya, tampilannya beda. Nah tetapi data yang ditampilkan sama, misalnya menggunakan XML yang sama, tetapi cara menampilkannya saja yang beda, sumber datanya sama, ya. Nah sebelum adanya generalized data description, jadi cara mendeskripsikan data secara general ya, sebelum ada itu, contohnya adalah XML, maka programmer-programmer atau pengembang software atau perancang-perancang software itu mereka harus mendefinisikan format sendiri-sendiri, ya. Mendefinisikan format sendiri-sendiri, ya. Misalnya saya jadi programmer nih, mau bikin format untuk menyimpan data pegawai. Saya bikin aja formatnya begini ya. Misalnya nama, wah ini nama atributnya ya, pakai titik 2 nih. Nah ini isinya ya, alamat ya, alamat. Nah titik 2 ya. Nah ini versi saya nih. Nanti programmer lain mungkin beda lagi ya. Mereka mungkin bikinnya begini misalnya, nama ya, pemisahnya adalah strip. Ini namanya siapa? Alamat ya. Pemisahnya adalah strip apa gitu ya. Nanti programmer yang lain yang mungkin beda lagi untuk menyatakan data. Nah, karena beda-beda maka nanti repot kalau mau pindah aplikasi atau pindah platform. Nah, maka diseragamkan dengan XML tadi ya. Jadi tinggal misalnya bikin tag nama gitu ya. Namanya misalnya Budi gitu ya. Kemudian ditutup dengan penutup tag nama gitu ya. Kemudian alamat gitu ya. Nah, alamatnya misalnya Bogor gitu ya. Ditutup dengan penutup tag alamat. Nah, jadi distandarkan seperti ini. Jadi nanti programmer yang lain bikin format data ya formatnya selalu seperti ini ya. Nah, jadi akibatnya apa? Nah, jadi akibatnya kalau misalnya masing-masing programmer bikin format sendiri-sendiri, maka akhirnya repot ya, karena nanti mereka harus membuat parser sendiri-sendiri dan writer sendiri-sendiri. Jadi untuk membaca format ini mereka harus bikin sendiri. Untuk baca format ini mereka harus bikin sendiri ya. Nah, jadi dengan adanya standar XML ya, maka nanti tugas parsing bisa kita gunakan tools yang ada ya. Jadi tinggal Anda cari aja di internet misalnya Python, program library Python untuk parsing file XML. Nah, kita bisa gunakan ya. Karena tadi ya sifat XML-nya ini general ya. Nah, itu XML. Nah, berikutnya adalah JSON. Nah, JSON ini adalah bentuk model data yang kedua ya. Nah, dia sifatnya dikatakan lightweight, lebih ringan ya. Lebih ringan dari apa? Mungkin dari XML tadi ya. Jadi sifatnya lightweight ya. Dan dia tadi ditujukan untuk interchange format. Jadi format yang bisa dipakai di mana-mana ya. Terus dia masih sama seperti XML, dia text based, dia berbasiskan teks ya. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam file JSON adalah konten-konten yang bentuknya teks. Kalau image binary nggak bisa ya. Nah, kemudian human readable format. Jadi formatnya format yang bisa dipahami oleh manusia ya. Untuk apa? Untuk merepresentasikan struktur data yang sederhana ya. Dan juga untuk merepresentasikan associative arrays. Jadi associative arrays ini arrays yang berisi ya key dan value ya. Jadi suatu kunci dan nilai yang berasosiasi dengan kunci tersebut. Nah, JSON ya. JSON ini distandarkan oleh tadi yang saya tampilkan di awal ya, IETF ya. Distandarkan oleh Internet Engineering Task Force IETF dalam dokumennya yakni RFC 4627. Jadi standar nih JSON ini. Jadi kalau Anda bikin program, lalu data Anda format dalam bentuk JSON, maka Anda sudah ikut standar RFC 4627 dan bisa digunakan di mana saja ya. Nah, jadi buat apa JSON ini ya? Seringkali JSON ini digunakan untuk transmitting ya. Transmitting data. Data yang seperti apa? Data yang terstruktur. Contohnya tadi data yang terstruktur tadi ada nama ya. Ada nama depan, nama belakang, terus ada field-field lainnya ya, melalui
transfernya ini, transmisinya melalui network connection. Ya. Nah, kemudian JSON ini ya harapannya ya bukan harapannya ya dirancang untuk language independent ya. Jadi dia tidak terkait dengan bahasa pemrograman tertentu. Meskipun sebetulnya JSON ini sesuai dengan namanya ya JavaScript Object Notation. Jadi awalnya dia spesifik untuk JavaScript ya. Nah, namun karena bagus bentuknya, maka JSON ini dibuat agar language independent. Artinya selain bisa dibaca oleh JavaScript, bisa juga dibaca oleh Python, ya, bahasa C dan lainnya. Nah, kemudian bagaimana kalau cara baca JSON ini? Pakai tools apa? Nah, kode program untuk memparsing, ya, untuk membaca JSON atau mengenerate JSON itu banyak ya, sudah banyak ya. Jadi kita tidak usah bikin sendiri ya. Untuk berbagai bahasa pemrograman, tidak mesti JavaScript ya. Nah, kalau kita mau memahami lebih detail mengenai JSON, Anda boleh buka websitenya json.org ya. Jadi di sini disebutkan ya JSON bindings ya. Jadi bahasa pemrograman apa yang mendukung pengaksesan data JSON ya. Nah, lalu bedanya dengan XML apa ya? Nah, pertama dari parsingnya. Jadi XML ini harus diparsing oleh XML parser ya. Jadi tidak ada parser khusus untuk XML ya. Jadi kita harus nyari secara terpisah ya. Nah, tapi kalau JSON parsernya sudah built-in di dalam JavaScript ya. Jadi di dalam web browser sudah ada fungsi JavaScript yang untuk parsing file JSON. Jadi kita tidak usah menggunakan ya library tambahan untuk parsing JSON kalau mau pakai JavaScript. Tapi kalau mau pakai bahasa pemrograman yang lain, ya berarti harus menggunakan library untuk membaca JSON. Nah, tapi JSON ini walaupun kelihatannya bagus ya, tapi dia ada masalah dengan security ya, security concern ya. Kenapa? Karena JSON ini merupakan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Jadi apa-apa yang ada di dalam file JSON itu bisa running, bisa dijalankan ya. Nah, sehingga itu bisa jadi potensi yang berbahaya ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau yang tadi kan versi XML, mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Nah, versi XML, data pegawai seperti ini, data karyawan ya. Pakai tag ya untuk formatting, untuk memisahkan atribut nama depan, nama belakang, ini pakai tag ya. First name dan slash first name ya. Nah, kalau pakai JSON, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah employees yang root-nya ya, yang objek kumpulan objek. Nah, di dalamnya ada array dari objek ya. Jadi ada 1, 2, 3 objek ya. Nah, untuk menyatakan atributnya tidak usah pakai tag ya, tag tutup, tag buka, tag tutup, first name sama slash first name. Kalau ini langsung aja begini ya. Jadi di dalam tanda kurung kurawal kita sebutkan atributnya apa, first name, isinya apa. Kemudian atribut berikutnya dipisahkan dengan koma ya, last name namanya apa. Nah, ini adalah objek yang pertama, tutup oleh kurung kurawal. Lalu objek yang kedua kita pisahkan dengan koma ya. First name-nya ini, ya, last name-nya ini, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat ya perbedaannya. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi ini yang XML, ini yang JSON. Ya. Kalau XML tadi dia harus menggunakan tag buka dan tag tutup. Nah, jadi selalu ada tag yang berpasangan ya. Employees ya. Nah, ini minfo di dalamnya ada employees ya. Di dalam employees ada employee ya. Jadi kita bisa membuat struktur data yang hierarkis ya. Jadi yang paling atas ini adalah minfo ya. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk graf ya, ada apa? Minfo ya. Nah, di minfo ini ada employees ya. Nah, di employees ini di dalamnya ada employee ya. Yang isinya banyak ya. Employee ini tadi isinya ada beberapa
ada beberapa employee ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang perbandingannya ya. Nah, ini perbandingannya barangkali bisa Anda lihat ya sendiri ya. Jadi readability ya dari kemudahan memahami atau membaca ya file JSON versus XML. Nah, ini yang JSON ini mungkin cenderung lebih mudah ya bagi kita manusia membaca isinya, memahami isinya ya. Nah, kalau XML karena di dalamnya ada tag-tag ya, tag-tag seperti ini ya yang kemungkinan kita akan teralihkan ya untuk memahami maksud tag ini apa, jadi agak less easy ya, agak tidak terlalu mudah lah ya. Walaupun masih mudah juga sih ya, tapi jadinya agak sulit dikit ya karena ada tag-tag, karena ada markup text ini ya. Nah, kemudian compact code. Jadi untuk code-nya ini lebih sedikit ya daripada yang XML. Kalau JSON lebih banyak code-nya ya. Untuk parsingnya, kecepatan parsingnya, nah ini lebih cepat ya. XML lebih lama. Untuk membuat filenya ini gampang. Nah, ini lebih kompleks ya karena harus ada markup text tadi. Flexibility and extendability ya. Nah, jadi tetap ya ada keterbatasan ya, ada keterbatasan di keduanya ya. Nah, kemudian dari aspek security ya. Nah, security ini yang agak-agak rentan adalah JSON karena merupakan subset ya, subset dari JavaScript yang si nilai di dalam data JSON ini bisa dijalankan. Jadi bisa dimanfaatkan JSON ini untuk menjalankan malicious code. Malicious code ini adalah kode-kode yang berbahaya ya, kode-kode yang jahat. Nah, kalau XML ini lebih aman karena tidak berhubungan dengan bahasa pemrograman ya, XML ini. Tetapi kalau JSON awalnya berhubungan dengan bahasa pemrograman, ya ini JavaScript. Baik, nah itu tentang data formatting ya, yang standar. Nah, berikutnya solution stack ya. Berikutnya adalah aplikasi-aplikasi apa saja yang standar untuk mengembangkan ya aplikasi berbasis web. Nah, jadi di sini yang akan coba kita lihat ada yang namanya LAMP, LAMP dan LAP ya. Nah, barangkali teman-teman pernah dengar ya. Nah, jadi LAMP ini ya, ini populer ya, sudah lama populer ya dan sampai sekarang masih digunakan. Nah, LAMP ini adalah akronim ya. Jadi LAMP adalah singkatan ya. Singkatan dari apa? Linux, Apache, MySQL dan PHP ya. Linux adalah suatu operating system, Apache adalah suatu web server gitu ya. Kemudian MySQL adalah suatu DBMS, database management system, dan PHP adalah bahasa pemrograman ya. Ini untuk pemrograman ya, bahasa pemrograman ya. Nah, semua ini digabungkan jadinya LAMP ya. Nah, jadi untuk membuat aplikasi web yang sifatnya dinamis ya, biasanya pengembang melibatkan software ini mulai dari operating systemnya ya, menggunakan Linux walaupun di beberapa lingkungan Windows juga bisa ya. Web servernya menggunakan Apache ya, DBMS-nya menggunakan MySQL dan bahasa pemrogramannya menggunakan PHP ya, atau bisa juga diganti dengan Perl atau Python. Nah, jadi ini yang dulu dipilih ya oleh pembuat web yang dinamis ya untuk membuat aplikasi web ya. Nah, jadi mereka telah mempelajari bahwa gabungan Linux, Apache, MySQL dan PHP ini bisa membuat halaman web atau aplikasi web yang high performance, yang berkinerja tinggi ya. Kenapa? Karena mereka harus berpijak pada landasan aplikasi yang solid dan reliable. Nah, ini tuh sudah mature ya. OS Linux, web server Apache, DBMS MySQL dan bahasa pemrograman PHP ini sudah mature, sudah dewasa gitu ya, sudah established ya. Nah, sebetulnya
pembuat masing-masing ini, pembuat Linux, pembuat Apache, pembuat MySQL, dan pembuat PHP, ya PHP, itu bukan dimaksudkan untuk digabung jadi LAM begini. Mereka dulu tidak bermaksud menggabungkannya jadi satu begitu, ya. Tapi ya dari pengalaman pengguna aja gitu ya. Jadi pengalaman pengguna yang melihat, oh ini open source nih, gratis ya, tidak harus membeli ya, sehingga biaya pengembangannya low ya, rendah ya. Juga distribusi komponennya mudah diperoleh ya. Nah, jadi itu. Nah, itu LAM. Jadi istilahnya adalah LAM stack ya. Jadi kalau digabungkan mereka menjadi suatu stack atau gabungan teknologi ya yang mendukung application serverless. Nah, kemudian ada lagi alternatif dari LAM namanya LAP ya, LAPP ya. Bedanya dengan LAM cuman di sininya aja nih, di DBMS-nya ya. Kalau LAM DBMS-nya menggunakan MySQL, kalau LAP DBMS-nya menggunakan PostgreSQL ya. Yang lainnya tetap sama, Linux, Apache, PHP ya. Bahasa pemrogramannya DBMS-nya menggunakan PostgreSQL ya. Nah, jadi LAP ini ya itu dipandang lebih powerful ya dibandingkan LAM. Mungkin karena PostgreSQL ini yang lebih dirancang untuk enterprise ya, lebih secure dan lain-lain ya. Nah, ini kira-kira arsitektur umumnya ya. Jadi LAM stack ya. Jadi Linux ini adalah operating systemnya. Di atas Linux kita install beberapa tools yang tadi ya. Apache untuk web server ya, kemudian PHP untuk bahasa pemrograman ya, untuk pengolahan halaman web dinamisnya ya. Jadi misalnya untuk melakukan komputasi ya, mengambil dari database ya, mengupdate data dan sebagainya, ini dilakukan oleh bahasa pemrograman PHP. Karena kalau mengandalkan HTML tidak bisa ya. Nah, kemudian untuk naruh datanya, DBMS-nya menggunakan MySQL. Ya. Oke, ya. Nah, nanti interaksinya biasanya permintaan web masuk ke web server. Ya. Nah, kalau web servernya di dalam halaman webnya ini ada komponen PHP-nya, maka dia akan mengakses modul PHP. Nah, kemudian kalau di dalam PHP-nya ini mengakses database, maka PHP akan menghubungi modul database ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tentang application hack ya. Nah, kemudian berikutnya untuk pesanan messaging ya. Nah, jadi yang namanya internet ya, selain transfer data bisa juga untuk transfer pesan, message ya. Nah, tentunya message ini penting karena kan salah satu kegunaan internet adalah agar bisa berkomunikasi ya. Nah, salah satu produk ya dari IETF ya, sama seperti yang mengeluarkan JSON tadi ya, dia menstandarkan ya untuk messaging ini ya. Nah, salah satu standar yang dikeluarkan oleh IETF ya adalah protokol yang namanya Simple Message Transfer Protocol. Nah, apa itu protokol ya? Jadi protokol ini adalah tata cara lah ya, aturan ya yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang ingin berkomunikasi ya. Nah, kalau kita kan manusia ya, ada dua orang misalnya mau berkomunikasi, mau ngobrol, mereka mengikuti tata cara ya, protokol. Misalnya ucapkan salam dulu gitu ya. Assalamualaikum atau selamat pagi. Nanti lawan bicaranya menjawab ya. Berikutnya dilanjutkan dengan perkenalan dari orang pertama, diikuti dengan perkenalan dengan orang kedua gitu ya. Nah, baru terakhirnya dilanjutkan dengan isi percakapannya. Nah, itu kan protokol ya. Nah, ini ya protokol untuk pertukaran pesan ya. Ada yang namanya SMTP, Simple Message Transfer Protocol ya. Nah, SMTP ini sederhananya merupakan dasar untuk email ya. Jadi email ya yang Anda gunakan sekarang itu menggunakan protokol SMTP. Anda ngirim email lewat Gmail misalnya, di bawahnya itu menggunakan protokol SMTP ya.
Nah, jadi sebelum ada protokol SMTP untuk bertukar pesan, cara tukar pesan itu pakai protokol yang namanya file transfer protocol. Jadi FTP ya. Jadi FTP itu untuk kirim-kiriman file cuman lewat jaringan. Nah, cuman kan kalau pakai FTP jadinya tidak standar ya untuk menyatakan sendernya siapa, pengirimnya siapa, penerimanya siapa ya. Jadi sender resipiennya itu nggak jelas kalau pakai FTP. Nah, sehingga dengan menggunakan SMTP diperjelas dan dibuat standar untuk menyatakan sender dan resipien ya. Nah, jadi SMTP ini panjang perjalanannya ya, bukan baru-baru ini saja tapi semenjak tahun 73 dari mulai dokumen RFC nomor 56 dan sekarang sudah sampai RFC nomor 821 dan 822 ya. Nah, jadi SMTP ini bisa dipakai untuk mengirim dan menerima pesan ya. Nah, jadi SMTP ini dipakai untuk mengirimkan pesan untuk bertukar pesan antara komputer workstation dengan mail server atau antara mail server. Nah, gambarannya nanti ada ya. Nah, gambarannya mungkin seperti ini ya. Nah, jadi SMTP ini adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antara komputer yang digunakan oleh pengguna dengan server untuk email. Nah, ini cara berkomunikasinya menggunakan SMTP ya. Jadi antara user dengan mail server menggunakan SMTP. Atau bisa juga SMTP ini digunakan untuk berkomunikasi antar mail server. Misalnya mail servernya Gmail mau mengirimkan pesan ke mail servernya Yahoo. Nah, ini menggunakan protokol SMTP ya. Nah, kemudian protokol perpesanan berikutnya, messaging berikutnya adalah POP ya. POP ini singkatan dari Post Office Protocol ya. Nah, POP ini ya menjadi solusi bagi masalah yang ada pada SMTP ya. Nah, SMTP itu bisa dipakai untuk menerima pesan ya. Nah, tapi untuk menerima pesan ya, komputer kita harus selalu terhubung ke server. Jadi klien itu harus punya koneksi yang terus-menerus ke ke host ataupun ke server untuk menerima email, menerima pesan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak nyambung ke server? Berarti kita tidak bisa membaca pesannya, ya. Emailnya nggak bisa dibaca. Nah, jadi solusinya adalah menggunakan Post Office Protocol atau POP, ya. Nah, jadi POP ini intinya adalah protokol yang tujuannya, ya, adalah untuk mendownload pesan-pesan yang ada di server. Nah, jadi di sini di gambar ini ya ada POP nih. Nah, POP ini adalah protokol yang gunanya adalah mendownload ya, mendownload email-email yang ada di server sehingga yang tadinya ada di server pindah ke klien. Nah, jadi kalau klien mau baca email, semua email sudah masuk ke komputernya, ya. Nah, dan di server akan dihapus. Jadi dia di-download dan dihapus yang di server. Jadi sekarang emailnya pindah ke klien, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, lalu POP ini ada masalah, ya. Masalahnya adalah, ya, barangkali ada perusahaan yang mewajibkan, ya, yang mewajibkan pesannya itu harus tetap ada di server, tidak boleh dihapus dari server misalnya. Nah, kalau pakai protokol POP itu kan pesannya jadi hilang, yang ada di server pindah ke klien, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Atau misalnya kalau komputernya ganti ya, misalnya kita pakai komputer A, ya. Nah, lalu berikutnya ya kita pindah ke tempat lain dan di tempat lain kita pakai komputer B. Nah, berarti email yang mau kita baca tidak ada di komputer B karena dia tadi di-download di komputer A. Nah, itu jadi masalah ya pada protokol POP. Nah, maka solusinya adalah protokol berikutnya, yakni Internet Messaging Access Protocol ya atau IMAP ya. Nah, jadi IMAP ini gabungan antara kemampuan SMTP dengan POP. Jadi IMAP ini ya mirip POP ya, mirip seperti POP dalam hal dia mendownload pesan ke klien, tapi ya pesan yang ada di server tidak dihapus ya. Jadi tetap disimpan di server, kept on server, tetap disimpan di server. Tapi email bisa kita lihat dan bisa kita manipulasi secara lokal di web browser ya.
Nah, IMAP ini dibuatkan standarnya oleh IETF dalam RFC 2060 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk komunikasi ada lagi nih ya. Nah, ada lagi nih protokol komunikasi kalau tadi perpesanan ya. Nah, protokol komunikasi di sini akan coba kita lihat adalah HTTP, Simple dan XMPP ya. Nah, HTTP ya adalah protokol yang sehari-hari kita gunakan kalau browsing menggunakan web browser ya. Jadi halaman web dibawa ya dari web server ke web browser kita menggunakan protokol HTTP. Atau pada saat kita meminta halaman web ke web server itu juga menggunakan protokol HTTP. Nah, sehingga HTTP ini adalah protokol yang sifatnya adalah request dan response ya. Request berarti kita meminta suatu resource ya atau misalnya halaman web ya. Response berarti halaman web yang kita minta ya. Jadi sifatnya request dan response ya. Dan HTTP ini modelnya adalah client server. Jadi ada dua aplikasi yang berinteraksi. Ada aplikasi yang sifatnya sebagai client dan aplikasi yang sifatnya sebagai server ya. Nah, kita browsing itu sebagai client ya. Halaman web yang menyimpan komputer yang menyimpan halaman web dia sebagai server ya. Nah, jadi sebagai contoh ini ya, kita kan browsing ya di laptop atau PC menggunakan aplikasi web browser. Nah, terus kita mau menampilkan suatu halaman web ya. Nah, halaman webnya ini disebutkan dalam bagian path ya. Lalu kita kirimkan dalam suatu pesan yang namanya HTTP request, HTTP request, dan metodenya ya get. Ya, jadi kita metode get ini berarti kita mau mengambil halaman web ini ya. Nah ini kita kirim ke web server ya. Nanti web server akan mencari ya apakah halaman itu ada. Kalau ada maka akan dikembalikan dalam bentuk pesan HTTP response dengan field status 200 artinya ditemukan. Nah isinya adalah filenya. Nah ini ya, jadi ada dua aplikasi, yang ini adalah client, ya, yang ini adalah server. Nah tadi contoh server apa? Contoh server tadi yang Apache, ya, Apache tadi atau bisa juga Nginx, ya. Nah jadi seperti itu, ya. Nah kemudian ada juga yang namanya simple. Nah jadi kalau simple ini intinya dia untuk instant messaging, untuk chatting, ya, untuk pertukaran pesan yang bentuknya pesan instan, chatting, ya, dan juga untuk presence, ya. Jadi untuk apa namanya messaging, untuk chatting, ya, bertukar pesan, dan untuk presence, presence itu kita bisa melihat, ya, yang bisa kita ajak chatting siapa aja. Nah itu maksudnya presence, ya. Jadi kontak yang ada di chatting itu yang bisa kita berkomunikasi dengannya itu adalah presence, ya. Nah jadi simple ini open standard, ya. Nah ini detailnya. Nah saya kira saya lewat aja ya. Nah, yang serupa dengan simple ada protokol yang namanya XMPP. Tujuannya sama ya. Tujuannya adalah untuk instant messaging ya dan juga presence information ya. Nah, jadi salah satu aplikasi yang atau protokol yang memanfaatkan XMPP adalah Jabber ya. Nah, ini dulu terkenal ya. Nah, jadi banyak digunakan juga oleh vendor-vendor IT seperti Microsoft, IBM, AOL dan lain-lain. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kita sebagai klien menggunakan mesin ya, komputer atau laptop atau PC ya. Nah, di dalam komputer kita diinstal software XMPP client. Nah, jadi di masing-masing komputer pengguna diinstal XMPP client. Nah, nanti XMPP client akan terhubung ke XMPP server yang tersedia di lingkungannya ya. Nah, nanti antar XMPP server terhubung melalui internet. Nah, sehingga antar klien bisa berkomunikasi, bertukar pesan ya dan juga melihat presence ya, kehadiran ya. Nah, kalau misalnya pesannya dalam format yang berbeda, misalnya dalam bentuk SMS, maka di sini akan ada XMPP gateway yang mengonversi dari satu format misalnya SMS ke format XMPP ya. Nah, jadi itu barangkali mengenai beberapa standar yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi ya. Nah, berikutnya standar-standar untuk keamanan ya. Nanti Anda silakan boleh
dibaca sendiri ya. Tapi di sini yang dibahas ada dua ya, ada SAML, SAML ya, Security Assertion Markup Language, dan OAuth. Nah, intinya kedua standar ini dipakai untuk proses autentikasi dan otorisasi, authentication ya. Jadi authentication ini ketika kita mau mengakses suatu resource ya, sumber daya secara online, misalnya kita mau download file ya. Nah, kita harus masuk dulu ya ke sistem untuk download file itu. Nah, untuk masuk ke situ maka kita melalui proses yang namanya autentikasi. Atau kita mau buka email kita harus masukkan username dan password. Nah, ketika kita memasukkan username dan password itu kita dalam proses autentikasi ya. Nah, untuk autentikasi ini bisa menggunakan protokol SAML ataupun OAuth ya. Nah, kemudian satu lagi SSL dan TLS. SSL ini untuk mengamankan ya. Mengamankan pertukaran data di internet. Karena pada dasarnya kalau kita pakai internet, datanya bisa dibaca orang ya, karena dia public network ya. Nah, agar data kita tetap aman, maka data kita baiknya di-encrypt ya. Jadi disandikan sehingga tidak bisa dipahami oleh orang. Nah, untuk meng-encrypt ini bisa menggunakan protokol yang namanya TLS atau SSL sebelumnya. Nah, ini juga protokol yang distandarkan ya. Saya kira itu saja ya, sudah pukul 11.41 mengenai standar-standar yang digunakan dalam teknologi informasi terutama dalam internet, dan ini digunakan dalam cloud computing juga ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menuju siang hari ini. Saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Izin pamit ya rekan-rekan semua, Bu Lilu. Pak.